Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk materi kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah demokrasi Indonesia pada masa reformasi, tepatnya tahun 1998 sampai sekarang. Dan juga materi yang kedua nanti kita akan membahas terkait dengan membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis, dan juga modul pembelajaran. Jangan sungkan apabila nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan ke saya. Dan juga sedikit informasi untuk minggu depan kita sudah masuk ke ulangan harian, bab yang kedua. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan minggu ini. Rezim Orde Baru atau kepemimpinan dari Soeharto sudah memimpin Indonesia kurang lebih 32 tahun. Pada periode tahun 1998, tepatnya pada bulan Maret tahun 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Namun pada waktu itu terjadi banyak sekali krisis, banyak terjadi permasalahan, dan juga banyak terjadi pelanggaran HAM. Akibatnya banyak sekali demonstrasi. Gedung DPR RI waktu itu dikuasai oleh massa, dan juga demonstrasi di pelosok-pelosok negeri terjadi setiap harinya. Kurang lebih sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR waktu itu. Mereka mengemukakan dan juga menyerukan ada 6 tuntutan reformasi yang digaungkan. Yang pertama adalah penegakan supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang ketiga adalah pengadilan mantan Presiden Soeharto dan juga kroninya. Yang keempat, amandemen konstitusi. Yang kelima, pencabutan duifungsi ABRI waktu itu. Kemudian yang keenam adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Mengapa kok mereka melaksanakan demonstrasi? Mengapa mereka ingin menjatuhkan Presiden Soeharto? Karena seperti yang minggu kemarin kita sudah bahas, walaupun Presiden Soeharto dan juga kroninya selama 32 tahun memimpin Indonesia, memajukan Indonesia yang sangat banyak, tetapi juga mereka mengalami berbagai macam kekurangan. Kekurangan yang paling besar di sini terutama pada masa Orde Baru tahun 1998, di sini terjadi krisis ekonomi. Apabila kalian lihat gambar sejarah ekonomi Indonesia dari tahun 1961 sampai 2020, pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Bahkan pada waktu itu kita minus sampai 13,13%. Dan kalian bisa lihat di gambar, turunnya luar biasa drastis. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat di akhir itu, yang ada kuning dan juga merah tahun 2020, kita juga sedang mengalami krisis. Bahkan besok di akhir tahun kita tidak tahu akan terjadi resesi atau tidak, akibat COVID-19 dan juga oil war. Kemudian yang kedua bisa kalian amati gambar kedua yang ada di bawah itu terdapat penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, di mana tadinya uang Indonesia itu sekitar 8.000 sampai 10.000 per dolar, itu pada tahun 1998 mencapai 16.650, dan itu menyebabkan uang rupiah waktu itu sama sekali tidak laku. Dan itu juga yang menyebabkan salah satu penyebab Soeharto itu diberhentikan waktu itu, karena memang ekonomi merupakan suatu yang paling urgent terhadap kehidupan masyarakat. Akhirnya dengan permasalahan yang semakin besar dan juga semakin kompleks, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto yang bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini menjadi titik balik demokrasi pada masa reformasi ada dan juga mulai berkembang. Setelah resmi berhenti dari jabatannya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, terutama dalam kursi kepresidenan. Akibatnya waktu itu Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie diangkat
dan naik menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Pada waktu itu Presiden Habibie langsung disumpah tanggal 21 Mei tahun 1998 di hadapan Mahkamah Agung. Aneh memang, kenapa kok bukan di hadapan sidang MPR atau DPR? Alasannya karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa waktu itu. Saat itu kepemimpinan nasional negara segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan kurang lebih selama 1 tahun. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan juga bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1998. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan juga berkumpul sesuai dengan ideologi dan juga apresiasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Kemudian ciri-ciri demokrasi secara umum pada masa reformasi diantaranya yang pertama, dalam mengambil sebuah keputusan mengutamakan adanya musyawarah demi mencapai mufakat. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu mengutamakan segala kepentingan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara, tidak melakukan pemaksaan kehendak atau keputusan terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, memiliki rasa tanggung jawab dan juga pelaksanaan sebuah keputusan yang dihasilkan dalam sebuah musyawarah. Dan yang terakhir adalah dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Sejak dimulainya demokrasi pada masa reformasi, sebetulnya demokrasi dibuka luas bagi kita semuanya. Tentunya kita harus bisa memanfaatkan proses demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, inti dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau terdapat di dalam bunyi sila keempat Pancasila. Kemudian sila yang keempat ini harusnya menjadi dasar kita. Warga negara termasuk kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Seperti contohnya ilustrasi di gambar komik tersebut. Ada polisi, ada tentara, dan juga ada warga masyarakat berbincang terkait dengan butir kedua sila keempat, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kemudian ada lagi ada sila keempat butir ketiga, yaitu mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Contohnya yaitu penerapan ketika terdapat perbedaan, kita wajib mengutamakan aspek dengan bermusyawarah ketimbang dengan voting. Kemudian ada di dalam sila keempat butir 7 Pancasila, yaitu menghormati dan juga menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah yang kita laksanakan. Dan berikutnya ada di dalam sila keempat butir 8, yaitu di dalam melaksanakan musyawarah wajib diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dengan itikat baik dan juga rasa tanggung jawab menerima serta melaksanakan hasil keputusan yang dilaksanakan di dalam musyawarah tersebut. Dan demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya yang sadar akan pentingnya demokrasi. Dan itu tugas kita, menjadi sosok yang sadar terkait dengan pentingnya demokrasi. Lalu bagaimana caramu menerapkan sila keempat di dalam kehidupan sehari-hari? Mudah kok, diantaranya adalah yang pertama membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.
Yang kedua adalah membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai dan juga tidak menggunakan tindak kekerasan, dan mungkin yang terakhir adalah membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan caramu menerapkan sila keempat. Masih banyak cara-cara yang lain yang mungkin kalian bisa gunakan. Baik, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan harian bab terkait dengan demokrasi. Kemudian marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker apabila kalian keluar rumah, dan semoga di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.